Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam salah satu video yang pernah saya upload yang menjelaskan tentang tata cara berzikir ba'da sholatil maktubah, imma bil jahri, imma bisirri, ada kalanya dengan suara yang lantang, ada kalanya dengan suara yang kecil, volume yang kecil, melihat pada kondisi yang terjadi di tempat tersebut, kan begitu kira-kira. Nah, di situ banyak sekali yang meminta saya atau menyuruh saya untuk membuka surat Al-A'raf ayat 55. Coba dong buka itu surat Al-A'raf ayat 55, jangan asal jeplak, jangan asal ngomong, tuh perintahnya jelas, apa segala macam lah. Pokoknya banyak sekali, tidak hanya satu dua, banyak. Kalau saya screenshot ya ada mungkin 7 atau 8 lah, hampir 10. Itu yang menyuruh saya untuk membuka surat Al-A'raf ayat 55. Di situ saya sedang menjelaskan masalah zikir. Ternyata setelah saya buka, teman-teman, Al-A'raf ayat 55 itu menjelaskan tentang apa? Tentang doa. Oke ya, udah nggak apa-apa. Walaupun konteksnya berbeda, oke, siap, saya bahas atau saya baca sesuai dengan pandangan pendapat para ulama dalam memahami ayat tersebut. Bukan sesuai dengan pandangan pikiran saya, bukan, teman-teman, tapi saya akan selalu merujuk pada pandangan para ulama, terutama ulama ahli tafsir dalam masalah ini. Walaupun berbeda, walaupun konteksnya sudah berbeda, tapi saya ingin mencoba membahas ini. Pada video yang saya upload itu saya menjelaskan tentang zikir, malah yang ditunjukkan adalah masalah doa. Oke, nggak apa-apa. Saya baca ayat Al-Qur'annya. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Redaksi atau penerjemahan sederhananya begini: berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, tadarru'an itu ay tadalulan, dengan keadaan kita itu mendekatkan diri kepada Allah sembari kita itu dalam hatinya merasa bahwa kita itu lemah, kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah, kita itu sangat butuh kepada Allah, kita itu adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa atau tidak mampu untuk melakukan apa-apa kecuali dengan kehendak Allah. Kita itu makhluk yang sangat lemah. Kita meyakini bahwa diri kita itu seperti itu. Sebaliknya Allah itu adalah zat yang maha kuat, maha kuasa, maha segala-galanya, begitu kira-kira. Tadarru'an itu maksudnya begitu. Lalu kemudian wa khufyah, dan juga kita membaca berdoa itu dengan membaca sirri atau dengan membaca pelan, suaranya kecil, volumenya kecil. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai, tidak menginginkan, tidak berharap terhadap orang-orang yang melampaui batas. Teman-teman, yang menjadi titik persoalan dalam pembahasan ini adalah kalimat wa khufya atau sirron, membaca secara sir. Apakah ayat di dalam ataupun makna dari ayat sirron itu secara mutlak? Artinya doa itu harusnya siri terus, tidak bisa atau tidak boleh ada doa yang punten ya berjamaah lalu pakai speaker, lalu suaranya kemana-mana, lalu diaminkan oleh orang banyak. Apakah semutlak itu? Atau justru malah ada anjuran kalau memang banyakkan orang atau orang banyak ya mestinya doanya dengan suara yang keras. Kita lihat tafsirnya, teman-teman. Jujur saja, kalau perintah-perintah ini orang-orang suruh buka surat Al-A'raf ayat 55, kemudian saya harus mentafsirkan dengan akal pikiran saya tidak berani, teman-teman. Saya tidak menguasai banyak fan ilmu yang mendukung ini. Saya tidak menguasai balago, bayan, bade, mantek, isti'arah dan seterusnya. Saya hanya memahami sedikit saja dari nahwu sorobnya, hanya bisa baca kitabnya saja, tapi tidak mengetahui secara detail, apalagi ketika dibandingkan atau dikomparasikan dengan hadis-hadis Rasul, kemudian dengan pendapat para ulama tentang ulumul Qur'annya, kemudian asbabun nuzulnya, asbabul wurud hadisnya dan seterusnya. Kita tidak menguasai itu, apalagi saya diperingatkan atau kita semua diperingatkan oleh Rasulullah SAW, man fasarul Qur'ana biraihi falyatabawa maqadahu minan nar. Barang siapa mentafsirkan Al-Qur'an dengan akal pikirannya sendiri, dengan hawa nafsunya, bukan atau tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, tidak dilandasi dengan ilmu tafsirnya, maka sudah disediakan satu tempat di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Saya berlindung kepada Allah agar saya terhindar dari perilaku-perilaku seperti itu. Saya berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari neraka dengan mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu dan pikiran saya pribadi. Oke, kita langsung bahas pada tafsirnya. Saya biasa ambil tafsir Shawi, teman-teman ya. Ini lebih mudah dipahami, lebih simpel dan lebih ringkas daripada tafsir-tafsir yang mungkin banyak jilidnya sehingga nanti panjang pembahasannya. Saya bahas dari tafsir Shawi saja. Ud'u halakaunikum mutadori'ina mutadzallilina. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana tadi dalam awal-awal video saya bahas, yaitu kita berdoa kepada Allah sembari kita itu merasa bahwa diri kita itu rendah, diri kita itu hina, diri kita itu lemah,
tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li anna du'a idza kana ma'a tadzallul kana lil ijabati aqraba. Jadi kenapa kok kita disuruh berdoa kepada Allah dalam keadaan kita tadzallul hatinya? Yaitu supaya apa? Karena tadzallul hati, tadzallul diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berpotensi dikabulkan doanya atau diijabah doanya. Oke, langsung masuk pada pembahasan inti, yaitu qauluhu siron. Apa yang dimaksud dalam qauluhu siron? Ai bi isma'in nafsihi. Sekiranya siron itu diri kita mendengar ataupun telinga kita sendiri yang mendengar. Li anna Allah ta'abbadana bid-du'a. Karena Allah itu menilai doa-doa kita itu sebagai ibadah. Begitu kira-kira. Kemudian kama ta'abbadana bil qiraah, sebagaimana Allah juga menilai apa yang kita baca dari Al-Quran itu sebagai ibadah. Artinya kita berdoa juga kita dapat pahala, kita baca Quran juga kita dapat pahala. Makanya perlu ada suara yang keluar dari mulut kita, tidak cukup di dalam hati. Oleh karena itu oleh Syekh Syawi itu dijelaskan falayak fi mururu doa ala qalbihi, tidak cukup dalam hati saja. Oke, wa alam anal insan idza kana wahda fasiru afdalu lahu in kana yungshitu fi dzalika ya. Wa illa fal jahru afdalu lahu kal jamaah. Oke, jadi teman-teman, ayat di atas bahasa siri, berdoalah kepada Allah dengan suara yang sangat pelan yang sekiranya hanya kita saja mendengar, itu dengan catatan apabila dia berdoa munfaridan, dia berdoa sendiri, bukan berdoa dalam ruang berjamaah. Kalau berdoa dalam ruang berjamaah, misalkan kita lagi istighosah, kita lagi habis sholat jamaah, kemudian dalam kegiatan rutin misalkan syukuran, dalam kegiatan apa saja yang di situ banyak orang, maka doanya lebih baik dikeraskan sehingga orang lain itu bisa mendengarkan dan diamini. Dan ini didukung oleh hadis Nabi, riwayat Imam At-Tabrani dan juga Imam Hakim. Dalam saya ambil keterangannya di kitab lain teman-teman, bukan di dalam Syawi saja. Di dalam kitab hadisnya ada satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, dan juga salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Di situ dua ulama hadis ini meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan dari Habib bin Maslamah Al-Fihri. An Habib ibni Maslamah Al-Fihri wa kana mujabad da'wah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajtami'u qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Jadi ketika ada sekelompok kaum muslimin yang berkumpul menjadi satu, entah dalam acara apa, misalkan acara haul, acara syukuran rumah, acara tasyakur khitan, tasyakur nikah, acara selamatan dan seterusnya. Ketika ada sekelompok muslim berkumpul-kumpul ataupun setelah sholat jamaah misalkan berkumpul-kumpul, lalu kemudian di situ sebagian dari mereka itu membaca doa, sebagian yang lainnya itu mengamini. Sebagaimana tradisi ataupun yang biasa berlaku di kalangan kita, ada yang berdoa, membaca doa, ada yang mengamini. Maka kalau yang demikian itu illastajaballahu du'aahum, maka Allah sudah pasti mengabulkan doa-doa mereka. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka dari itu perintah berdoa dengan siri ya memang iya ada dalam Al-Quran, bukan diingkari ataupun ditolak, tidak ada. Tapi ayat tersebut dilalahnya bukan mutlakoh atau tidak semutlak yang mungkin dipahami oleh beberapa orang-orang netizen yang berkomentar tersebut, seolah-olah ayat itu tuh mutlak semuanya kondisi apapun, padahal itu hanya berlaku ketika munfaridan ataupun ketika kita berdoa sendiri. Ya memang kalau berdoa sendiri ngapain kenceng-kenceng, namanya juga berdoa sendiri, ya sudah pelan, yang penting kita fokus hatinya, kemudian hadir atau hudur, kita benar-benar tadorruan, tadzallulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berjamaah ya sebaiknya dilakukan secara berjamaah doanya, ada yang berdoa, ada yang mengamini. Jaminan dari Rasulullah, doanya dikabul. Oke, terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan hati yang bersih, dengan akal yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.